Semua kita itu punya masalah. Kadang kita datang di ibadah ini juga punya masalah. Tapi justru itulah, ketika kita datang di dalam masalah, Tuhan itu sempurna menyertai kita. Justru masalah tidak akan pernah bisa selesai jika kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Justru ketika kita datang kepada Tuhan, masalah kita akan selesai karena Dialah sumber pertolongan kita di dalam hidup ini. Itu saudara. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap mau belajar setia kepada Tuhan. Nah saudara, tetapi untuk belajar setia itu tidak mudah, karena setia itu punya godaan. Godaan itu untuk tidak setia itu seumur hidup saudara. Tidak bisa kita mengatakan bahwa pencobaan itu tidak seumur hidup. Godaan itu seumur hidup. Jangan saudara pikir kalau sudah tua kita tidak akan mengalami godaan. Enggak saudara. Tua pun kita mengalami godaan. Nehemia 1 ayat 8-9. Oke, yang berbunyi demikian, 2, 3. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. 9. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku, dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Saudara tahu di mana Allah memilih kota yang namanya diam di sana? Saudara tahu? Yerusalem. Amin. Tuhan memilih tempat itu supaya namanya tinggal dan diam di sana, sehingga dikatakan Yerusalem adalah rumah Allah, rumah roti. Sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, biarlah kita tidak berubah setia di dalam Tuhan. Amin. Kita bisa berubah saudara. Keadaan bisa mengubah kita. Godaan itu, umur godaan itu sangat tua. Dimulai dari mana? Dimulai dari Taman Eden saat Adam dan Hawa. Dan itu terjadi terus sampai hari ini. Karena apa? Adam dan Hawa memilih untuk menuruti godaan siapa? Iblis. Nah, saudara, sehingga mereka diusir dari Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, ini juga peringatan buat kita mempelajarinya. Dan saya katakan sekali lagi, godaan itu berasal dari iblis. Godaan itu merangsang atau membangkitkan hawa nafsu manusia. Godaan itu seperti iming-iming, saudara. Godaan itu membangkitkan gairah dan minat kita terhadap sesuatu, ya. Dan tujuannya hanya satu, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ketika seseorang tidak lagi setia kepada Tuhan dan hatinya sudah menjauh darinya, maka tanpa disadari kejahatan yang dulunya dijauhi akan kembali dilakukan, seperti bangsa Israel. Ketika hatinya jauh, nah saudara, saya kenapa kok kalau kita jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya, kejahatan mulai? Kenapa? Karena hati kita tidak diisi oleh firman Tuhan. Kalau hati ini tidak diisi oleh firman Tuhan, maka hati ini akan diisi oleh hawa nafsu kita, keinginan kita. Mungkin kita berpikir, Tuhan, saya sudah setia, mengapa selalu ada godaan dalam hidup saya? Nah saudara, saya katakan godaan tadi di depan adalah seumur hidup. Saudara tahu perhiasan emas? Saya yakin semua tahu ya, banyak yang pakai. Lama-lama kusam nggak? Kusam saudara. Kenapa? Karena nggak dibersihkan, nggak dicuci. Itu sebabnya saudara, kilau emasnya tadi nggak seperti waktu saudara beli. Nah, kesetiaan itu harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara kita? Itu tadi, harus ada godaan. Amin. Nah, ini kita berpikir, justru karena godaan itulah kita bisa setia. Kalau tidak ada godaan, kita berpikir setia enggak?
Nggak mungkin kalau tidak ada godaan kita akan berpikir untuk setia. Kenapa? Ya nggak ada yang menggoda. Nah setelah itu saya mulai sadar, iya ya, semua itu perlu dipelihara di dalam kehidupan kita. Cara memelihara kita setia hanya melalui godaan. Jangan lupa. Jadi kalau saudara ada godaan seumur hidup, bersyukurlah, karena itulah kita melatih untuk kita tetap setia. Amin. Saudara, iblis itu tidak sekali menggoda kita. Karena memang tujuannya untuk menghancurkan iman kita. Iblis selalu mencari kesempatan yang baik. Kenapa? Supaya peluang godaannya itu untuk menyesatkan kita itu maksimal, saudara. Nah, sepertinya hidup kita tidak ada jalan lain. Disitulah hati-hati, godaan iblis akan datang untuk menjatuhkan saudara dan saya. Nah, saudara, ini buat kita pelajaran yang sangat penting. Supaya di dalam kondisi apapun, ingat, ketika kita merasa bahwa kenyataannya jalan kita adalah buntu, belum tentu. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, masih ada harapan. Amin. Jadi Tuhan Yesus memberitahu strategi iblis menggoda. Ada 3 hal. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah saudara, saya melihat iming-iming itu bisa menjadi berdosa ketika telah menjadi impian yang harus kita kejar. Amin. Nah ini yang menjadi berdosa. Sehingga ketika kita mengejar impian itu yang sudah diberikan sebagai iming-iming tadi, kita lupa bahwa segala sesuatu Allah yang memberikan berkat kepada kita. Mengejarnya itu nggak salah, berjuangnya nggak salah. Tetapi jangan sampai ketika kita mengejar, kita melupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari dalam hidup kita. Kehidupan rohani itu lebih penting dari kehidupan jasmani. Kenapa? Sebab kehidupan rohani itu kekal, ya kan? Terus menerus. Kehidupan jasmani sementara. Nah, di sini letak kesalahan kita. Karena kita selalu bergerak. Karena kita mulai merasa lebih penting lek punya duit yo, iso nang luar negeri, iso tuku omah, iso tuku mobil ganti-ganti yang baru. Itu tidak salah saudara, ke luar negeri yang memberi kita berkat Tuhan juga. Tidak ada yang salah. Tapi ingat, jangan melupakan kebutuhan rohani kita. Amin. Jadi kalau saudara kita salah berbuat dosa, jangan mengatakan, Tuhan, iblis yang salah itu kayak Adam. Tuhan, perempuan yang buat saya makan buah. Perempuan, wah iblis yang ular yang menyuruh saya. Tuhan tidak bukan begitu. Kita punya pilihan. Amin. Godaan adalah penolong supaya saudara dan saya menjadi setia. Nih, kita baca ayat terakhir. Yakobus 4, ayat 7-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi kalau saudara dan saya ingin menang melawan godaan iblis, tidak ada jalan lain. Biarlah kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin.
melindungi saudara saya untuk menang melawan godaan. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara saya hari ini sampai Maranatha. Semuanya kami terima dalam persekutuan Allah Bapa dan Putra yang Tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus mendampingi saudara dan saya menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh katakan, amin.